Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Wulandwidari dengan NIM 19800138 dan dua teman saya yaitu Nur Afifah Rohman dengan NIM 19800137, Citra Anjani Nailah Nabila dengan NIM 198206 ingin menyampaikan video pembelajaran resume dari buku John W. Kurzweil dari bab 10, yaitu prosedur metode campuran. Mari kita simak secara bersama-sama. Bagaimana cara menuliskan bagian prosedur metode campuran untuk proposal? Dapat dimulai dengan asumsi bahwa kedua bentuk data menyajikan jenis informasi yang berbeda, atau data terbuka, open-ended. Dalam kasus kualitatif, dan data tertutup, closed-ended, dalam kasus kuantitatif. Lebih lanjutnya bahwa setiap jenis pengumpulan data memiliki kelemahan dan kekuatan. Kita dapat mempertimbangkan bagaimana kekuatan dapat dikombinasikan untuk mengembangkan pemahaman rumusan masalah penelitian yang lebih kuat dan juga mengatasi kelemahan masing-masing. Pencampuran atau mixing dan penggabungan atau blending. Data ini dapat dinyatakan memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang rumusan masalah daripada dilakukan satu demi satu. Gagasan ini merupakan inti metode baru, yaitu penelitian metode campuran. Penyampaian sifat metode campuran dan menunjukkan apakah metode campuran itu mengawali prosedur metode campuran adalah metodologi baru dalam penelitian, dan pembaca perlu mendapatkan edukasi tentang tujuan dasar dan definisi rancangan alasan pemilihan prosedur dan manfaat yang diberikan untuk penelitian. Kemudian diputuskan rancangan metode campuran yang digunakan. Tabel berikut ini bisa digunakan untuk checklist pertanyaan untuk merancang prosedur metode campuran. Misalnya, apakah definisi dasar tentang metode campuran sudah disajikan? Maka jika sudah, checklist atau dicentang. Kemudian, apakah alasan yang diberikan untuk menggunakan data kuantitatif dan kualitatif? Apabila sudah memiliki alasan yang diberikan untuk menggunakan data kuantitatif dan atau kualitatif, maka dicentang. Itu Selanjutnya, komponen-komponen prosedur metode campuran. Saat ini, penelitian metode campuran telah berkembang menjadi seperangkat prosedur yang dapat diterapkan pada peneliti dalam mendesain penelitian metode campuran mereka. Pada 2003, diterbitkanlah Handbook of Mixed Methods in the Social and Behavior Science yang diterbitkan oleh Taksakori dan Tedlie 2003. Kemudian ditambahkan ke edisi kedua dari Taksakori dan Tedlie 2010 yang menyajikan overview komprehensif mengenai strategi penelitian ini. Buku-buku terbaru yang terbit setiap tahun pun juga tidak sedikit yang ditulis khusus untuk membahas penelitian metode campuran seperti Breaman 2006, Kurzweil dan Plano-Karp 2011, Grini 2007, Morse dan Neuhaus 2009, dan lain-lainnya. Sifat penelitian metode campuran. Oleh karena penelitian metode campuran ini relatif baru dan dalam ilmu sosial humaniora sebagai pendekatan rancangan yang berbeda, maka peneliti perlu menyajikan definisi dasar dan deskripsi pendekatan tersebut dalam bagian metode di proposal berikut. Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan sifat metode campuran dalam proposal penelitian. Yang pertama, mulailah dengan mendefinisikan metode campuran. Ingatlah kembali definisi yang disajikan di bab pertama. Yang kedua, kenalilah istilah-istilah berbeda yang sering digunakan untuk menyebut penelitian sebagai integrasi sintesis, metode kuantitatif dan kualitatif, multimetode, dan metodologi campuran.
Yang ketiga, membaca tentang latar belakang metode campuran dengan merevisi secara singkat sejarah pendekatan ini untuk penelitian. Yang keempat, tulislah pernyataan tentang nilai serta landasan pemikiran untuk memilih metode campuran sebagai pendekatan untuk disertai atau tesis. Yang kelima, tulislah jenis rancangan metode campuran yang akan digunakan dalam penelitian serta alasan pemilihannya. Yang keenam, perhatikan tantangan-tantangan yang dimiliki oleh penelitian ini. Tantangan meliputi kebutuhan yang akan pengumpulan data secara ekstensif dan sifat analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta kebutuhan bagi peneliti untuk familiar dalam bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, jenis-jenis rancangan metode penelitian. Terdapat beberapa tipologi untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi jenis-jenis strategi metode campuran yang dapat digunakan peneliti dalam penelitian metode campuran yang dikemukakannya. Criswell dan Plano-Clark 2011 mengidentifikasi beberapa sistem klarifikasi yang diambil dari bidang evaluasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, kebijakan dan penelitian pendidikan, serta penelitian sosial dan penelitian perilaku. Dalam klasifikasi ini, penulis menggunakan beragam istilah untuk jenis rancangan mereka dan terdapat cukup banyak jenis yang ada di dalam tipologi-tipologi. Rancangan metode campuran paralel konvergen. Pendekatan metode campuran konvergen mungkin merupakan yang paling familiar dari strategi metode pencampuran dasar dan tingkat lanjut. Para peneliti yang masih baru dengan metode campuran umumnya terlebih dahulu memikirkan pendekatan ini. Karena mereka merasa bahwa metode campuran hanya terdiri dari pengkombinasian data kualitatif dan kuantitatif, dalam pendekatan ini seorang peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisisnya secara terpisah, dan kemudian membandingkan hasil untuk melihat apakah temuan-temuan saling mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi. Asumsi utama pendekatan ini adalah data kualitatif dan kuantitatif memberikan jenis informasi yang berbeda, seringkali berupa pandangan datar dari partisipan secara kualitatif dan skor pada instrumen secara kuantitatif. Dan secara bersama-sama, keduanya memberikan hasil yang seharusnya sama. Pengumpulan data kuantitatif dapat mengonsumsi bentuk-bentuk apapun yang dibahas di kegelapan seperti wawancara, observasi, dokumen, dan catatan. Rancangan metode campuran sekuensial eksplanatori adalah rancangan dalam metode campuran yang menarik untuk individu dengan latar belakang kuantitatif yang kuat atau dari bidang-bidang yang relatif baru terhadap pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proyek dua fase, di mana peneliti mengumpulkan data kualitatif pada fase pertama, menganalisis hasil, dan kemudian menggunakan hasil-hasil untuk merencanakan atau membuat fase kedua, yaitu fase kualitatif. Tujuan dari rancangan ini secara keseluruhan yaitu untuk membantu data kualitatif menerangkan secara detail tentang hasil kuantitatif awal. Pengumpulan data. Pengumpulan data berlangsung dalam dua fase yang berbeda. Sampling kuantitatif secara teliti pada fase pertama dan sampling tertentu pada fase kedua, yaitu fase kualitatif. Satu tantangan dalam strategi ini adalah merencanakan secara tepat apa hasil kuantitatif yang akan ditindaklanjuti dan dari partisipan mana data kualitatif digabungkan dalam fase kedua. Tantangan lain adalah apakah sampel kualitatif sebaiknya merupakan individu yang berada pada sampel kuantitatif awal. Sampel kuantitatif awal sebaiknya adalah individu yang sama, karena tujuan rancangan adalah untuk menindaklanjuti hasil kuantitatif dan mengeksplorasi hasil secara lebih mendalam. Analisis data. Database kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara terpisah.
hasil-hasil kuantitatif digunakan untuk merencanakan follow-up kualitatif. Satu bidang yang penting adalah hasil kuantitatif. Tidak hanya dapat menginformasikan prosedur sampling, tetapi juga dapat menunjukkan jenis-jenis pertanyaan kualitatif untuk ditanyakan kepada para partisipan pada fase kedua. Interpretasi. Peneliti metode campuran menginterpretasikan hasil follow-up dalam bagian pembahasan penelitian. Interpretasi mengikuti bentuk pelaporan kuantitatif pertama, hasil fase pertama, dan kemudian kualitatif, yaitu hasil fase kedua. Pendekatan ini mungkin bermanfaat, namun tujuan rancangan adalah agar data kualitatif membantu memberikan gagasan yang lebih mendalam dan lebih banyak untuk hasil kuantitatif. Oleh karena itu, dalam bagian interpretasi, pembahasan sebaiknya memperinci bagaimana hasil kualitatif membantu memperias atau menerangkan hasil kuantitatif. Validitas. Dalam pendekatan metode campuran sekuensial eksplanatori, validitas tambahan muncul. Akurasi seluruh temuan dapat terganggu karena peneliti tidak memperhitungkan dan menimbang semua pilihan untuk menindaklanjuti hasil-hasil kuantitatif. Perhatian hanya difokuskan pada demografi personal yang mengabaikan penjelasan penting yang perlu dipahami lebih jauh. Peneliti mungkin juga berperan pada ketidakvalidan hasil dengan mendekatkan sampel yang berbeda untuk tiap fase penelitian. Hal ini meminimalkan pentingnya satu fase yang dibangun di atas fase lainnya. Rancangan metode campuran sekuensial eksploratori. Rancangan di mana peneliti terlebih dahulu memulai dengan mengeksplorasi data kualitatif dan analisis, serta kemudian menggunakan temuan pada fase kuantitatif kedua. Tujuan strategi adalah untuk mengembangkan pengukuran yang lebih baik dengan sampel populasi khusus dan untuk melihat apakah data dari beberapa individu dalam fase kualitatif dapat digeneralisasi dengan sampel populasi yang besar dalam fase kuantitatif. Pengumpulan data. Dalam strategi ini, data dikumpulkan dalam dua fase, yaitu pengumpulan data kualitatif awal diikuti dengan pengumpulan data kuantitatif kedua. Analisis data kualitatif dapat digunakan untuk mengembangkan instrumen dengan sifat-sifat psikometri yang baik, yaitu validitas dan reliabilitas. Analisis data kualitatif akan menghasilkan kutipan kode dan tema. Perkembangan instrumen dapat berlangsung dengan menggunakan kutipan dan menuliskan item untuk instrumen, kode untuk mengembangkan variabel yang mengelompokkan item, dan tema yang mengelompokkan kode menjadi skala. Perkembangan skala juga perlu mengikuti prosedur yang benar untuk rancangan instrumen, dan langkahnya memasukkan gagasan seperti pembedaan item, validitas kontrak, dan perkiraan reliabilitas. Analisis data. Peneliti menganalisis dua database secara terpisah dan menggunakan temuan dari database eksploratori awal untuk membuat ukuran kuantitatif. Hal ini berarti peneliti perlu memperhatikan dengan cermat langkah analisis daya kuantitatif dan menemukan temuan apa yang dibuat. Interpretasi. Para peneliti menginterpretasikan hasil metode campuran di bagian pembahasan penelitian. Urutan interpretasi adalah terlebih dahulu melaporkan temuan kualitatif, penggunaan hasil kualitatif, dan kemudian hasil kuantitatif fase akhir penelitian. Tidak masuk akal untuk membandingkan dua database, karena keduanya diambil dari sampel yang berbeda, dan maksud strategi adalah untuk menentukan apakah tema kualitatif dapat digeneralisasi dengan sampel yang lebih besar. Validitas. Para peneliti yang menggunakan strategi ini perlu mengecek validitas data kualitatif secara validitas kuantitatif. Namun demikian, masalah-masalah validitas khusus muncul dalam menggunakan rancangan ini yang perlu diantisipasi oleh peneliti. Masalah pertama adalah peneliti tidak dapat menggunakan langkah-langkah tepat untuk mengembangkan instrumen psikometrik
yang bagus. Masalah lain adalah peneliti yang mungkin mengembangkan suatu instrumen atau ukuran-ukuran yang tidak memberikan keuntungan dari kekayaan tentang kualitatif. Rancangan metode campuran tingkat lanjut. Tingkat perancangan metode campuran tingkat lanjut menggabungkan elemen-elemen pendekatan konvergen, sequential explanatory, dan sequential exploratory. Ketika telah memiliki landasan dari 3 pendekatan dasar, pendekatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam strategi lebih lanjut yang menambahkan elemen ke dalam prosedur secara keseluruhan. Rancangan metode campuran embedded cocok untuk satu bentuk data atau lebih, kuantitatif atau kualitatif atau keduanya. Dalam rancangan yang lebih besar, misalnya penelitian naratif, etnografi, eksperimen. Contohnya, dalam suatu eksperimen, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif dan mengumpulkannya selama eksperimen, atau sebelum eksperimen dimulai, atau setelah eksperimen berakhir. Strategi kedua adalah menggabungkan elemen-elemen pendekatan konvergen sequential explanatory atau pendekatan sequential exploratory dalam kerangka keadilan sosial untuk membantu kelompok yang termarginalisasi. Rancangan ini disebut rancangan campuran transformatif, dan peneliti menggunakan teori keadilan sosial sebagai kerangka kerja untuk penelitian metode campuran. Teori ini, misalnya akar feminis sosial, membingkai banyak aspek penelitian metode campuran seperti rumusan masalah, pertanyaan, pengumpulan dan analisis data, interpretasi, dan panggilan untuk melakukan tindakan. Cara penulisan metode campuran dengan gambar, pengapitalan puan dan pual mengindikasikan penekanan atau prioritas yang diberikan pada data, analisis, dan interpretasi kuantitatif atau kualitatif. Puan dan pual merupakan kependekan dari kuantitatif dan kualitatif. Keduanya menggunakan jumlah kata yang sama untuk menunjukkan keseimbangan antara dua jenis data. Pada simbol yang pertama mengindikasikan strategi pengumpulan data secara konvergen dengan data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan sekaligus dalam satu waktu. Pada simbol kedua mengindikasikan strategi pengumpulan data sequential dengan satu jenis data, misalnya data kuantitatif, yang mendukung jenis data yang lain, misalnya data kuantitatif. Pada simbol yang ketiga mengindikasikan bahwa satu bentuk pengumpulan data dimasukkan ke dalam rancangan lain atau dimasukkan dalam rancangan yang lebih besar. Pada simbol yang keempat, berarti bahwa aliran kegiatan dapat berlangsung dua arah. Pada gambar kita juga melihat kotak-kotak yang menyoroti pentingnya komponen utama rancangan seperti pengumpulan data atau analisis. Faktor-faktor penting dalam rancangan metode campuran. Pemilihan rancangan metode campuran tertentu didasarkan pada beberapa faktor yang berhubungan dengan tujuan tersebut, serta pertimbangan kepragtisan. Rancangan ini menunjukkan gambaran dasar umum dari banyak desain dan dengan modifikasi peneliti dapat menemukan strateginya sendiri. Pilihan berdasar hasil akhir yang diharapkan. Pemikiran ini membuat para peneliti menentukan hasil akhir yang diharapkan di akhir penelitian metode campuran dan kemudian menghubungkannya dengan jenis-jenis penelitian. Pilihan berdasar bagaimana data akan digunakan secara bersama atau digabungkan. Untuk memilih strategi metode campuran selain mempertimbangkan hasil akhir yang diharapkan, peneliti perlu mempertimbangkan apakah penggabungan dua database metode campuran akan disatukan atau dilebur, dihubungkan atau dimasukkan. Singkatnya, analisis data dari satu rangkaian data menginformasikan pengumpulan dari rangkaian data lain. Dalam pelekatan atau embedding, satu rangkaian data yang melibatkan data kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi kedua data tersebut dilengkapkan dalam rancangan yang lebih besar. Alasan memilih metode campuran.
membandingkan perspektif berbeda yang diambil dari data kuantitatif dan kualitatif. Hasil akhir yang diharapkan menggabungkan dua database untuk menunjukkan bagaimana data konvergen atau menyimpang. Rancangan metode campuran paralel konvergen menerangkan hasil kuantitatif dengan data kualitatif. Hasil akhir yang diharapkan pemahaman hasil kuantitatif yang lebih mendalam, seringkali dengan benturan. Rancangan metode campuran sequential explanator mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih baik. Hasil akhir yang diharapkan tes ukuran yang lebih baik untuk sampel populasi. Rancangan metode campuran sequential explorator memahami hasil-hasil eksperimental dengan memasukkan perspektif individual. Hasil akhir yang diharapkan pemahaman dari pandangan-pandangan partisipan dalam konteks intervensi eksperimental. Rancangan metode campuran embedded mengembangkan pemahaman akan perubahan yang diperlukan untuk kelompok-kelompok yang termarginalisasi. Hasil akhir yang diharapkan panggilan untuk melakukan tindakan. Rancangan metode campuran transformatif. Kemudian pemahaman kebutuhan untuk dampak program intervensi. Hasil akhir yang diharapkan evaluasi formatif dan sumatif. Rancangan metode campuran. Contoh-contoh prosedur metode campuran. Ada 4 contoh, yaitu contoh yang pertama 10.1, rancangan metode campuran paralel konvergen. Klassen et al. Tahun 2007 meneliti keamanan pengemudi lansia agar dapat mengembangkan intervensi promosi kesehatan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dimodifikasi, yaitu mempengaruhi kecelakaan kendaraan bermotor oleh pengendara lansia, khususnya 65 tahun ke atas. Nah, tujuan utama penelitian ini dituliskan dalam abstrak. Yang menuliskan penelitian ini menyajikan pandangan sosioekologis yang jelas, menerangkan saling keterkaitan faktor-faktor kausatif memungkinkan suatu rangkuman faktor kausatif terpadu dan panduan empiris untuk mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan keselamatan pengemudi lansia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami mampu membandingkan dan memadukan temuan-temuan utama dari data kecelakaan nasional dengan perspektif para pemangku kepentingan pada halaman 677. Adapun contoh 10.2 rancangan metode campuran sequential explanatory. Pada tahun 2007, Banyard dan Williams melakukan penelitian metode campuran sequential explanatory yang meneliti bagaimana kaum perempuan sembuh dari pelecehan seksual masa kanak-kanak. Komponen kuantitatif penelitian terdiri dari wawancara terstruktur dalam kurung dengan 136 anak perempuan pada tahun 1990 dan 61 anak perempuan pada tahun 1997. Ia memperhatikan kegembiraan anak, mengkorelasikan kegembiraan setiap saat selama 7 tahun awal masa dewasanya. Aspek kualitatif terdiri dari wawancara dengan 21 anak perempuan tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya, mengatasi masalah, recovery, dan kegembiraan. Tujuan penelitian metode campuran adalah menggunakan wawancara kualitatif untuk mengeksplorasi dan memaknai temuan kuantitatif. Pada halaman 277. Nomor ketiga, 10.3 rancangan metode campuran sequential exploratory. Nah, contoh penelitian sequential exploratory yang baik dengan hasil akhir uji eksperimental ditemukan dalam Betancourt et al. Pada tahun 2011, menggunakan rancangan metode campuran untuk mengadaptasi dan mengevaluasi sebuah keluarga yang memperkuat intervensi di Rwanda. Para peneliti berusaha memeriksa masalah-masalah kesehatan mental yang dihadapi anak-anak penderita HIV di Rwanda. Mereka pertama kali mulai fase pertama wawancara kualitatif eksploratory dengan anak-anak dan para pengasuhnya. Dari analisis itulah data tematik kualitatif, para peneliti kemudian melakukan tinjauan pustaka, antui melokalisasi ukuran-ukuran standar yang cocok dengan temuan-temuan kualitatifnya. Mereka menemukan beberapa ukuran dan menambahkan beberapa ukuran baru untuk mengembangkan instrumen survei. Nah, instrumen ini melalui beberapa perbaikan setelah prosedur-prosedur pengembangan skala instrumen, misalnya terjemahan dua arah, pembahasan item, stabilitas, dan validitas. Untuk mengembangkan validitas konstruk yang baik bagi ukuran-ukuran.
ukuran-ukuran ini misalnya komunikasi keluarga, parenting yang baik, dan lainnya. Selanjutnya menjadi penilaian pretest dan post-test dalam penelitian eksperimental atau intervensi. Untuk intervensi dalam penelitian, para peneliti diarahkan program pencegahan berbasis keluarga dan berbasis kekuatan yang dihipotesiskan terkait ukuran-ukuran. Nah, selanjutnya, langkah terakhir dalam proses metode campuran adalah pengukuran ukuran-ukuran yang telah divalidasi dalam program yang menggambarkan program pencegahan. Pada beberapa poin dalam penelitian ini, para peneliti juga berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk membantu mengembangkan ukuran-ukuran yang baik. Nah, dengan demikian, peneliti ini menggambarkan proyek penelitian metode campuran yang kompleks dan baik dengan fase kualitatif awal, fase perkembangan instrumen, dan fase eksperimental. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana eksplorasi awal secara kualitatif dapat digunakan untuk mendukung fase pengujian kuantitatif selanjutnya. Betancourt dan rekan-rekannya menunjukkan tujuan penelitiannya sebagai berikut. Dalam proses multilangkah yang digunakan dalam peneliti layanan kesehatan mental ini, yang bertujuan untuk satu, secara hati-hati membuka indikator masalah kesehatan mental dan sumber daya protektif yang menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, menerapkan temuan kualitatif untuk adaptasi ukuran kesehatan mental dan perkembangan intervensi yang diinformasikan secara lokal. Yang ketiga, memvalidasi ukuran kesehatan mental tertentu. Dan yang keempat, terakhir, menerapkan ukuran untuk riset evaluasi yang teliti tentang efektivitas intervensi yang dipilih melalui proses metode campuran pada halaman 34. Contoh terakhir 10.4, rancangan transformatif. Contoh terakhir ini adalah penelitian kaum feminin yang menggunakan penelitian metode campuran sequential explanatory oleh Hodgkin pada tahun 2008. Penelitian ini meneliti konsep modal sosial bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di kawasan perkotaan Australia. Modal sosial mendeskripsikan norma-norma dan jaringan yang memungkinkan orang untuk bekerja bersama mengatasi dan memecahkan masalah-masalah umum, misalnya melalui kegiatan-kegiatan sosial, partisipasi komunitas, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan metode campuran dasar adalah rancangan sequential explanatory dengan survei awal sebagai fase kuantitatif, diikuti dengan wawancara sebagai fase kualitatif seperti yang dinyatakan oleh peneliti. Penelitian kuantitatif memerinci dan memperkuat sebagai hasil dari penelitian kuantitatif pada halaman 301. Selain itu, penulis menyatakan bahwa inilah metode campuran kaum feminis. Hal ini berarti bahwa Hodgkin juga mengacu pada paradigma penelitian transformatif dari Merton tahun 2007 yang memberikan suara kepada kaum perempuan menggunakan kisaran metode pengumpulan data dan menjembatani cara pemahaman subjektif dan objektif. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah penulisan akan menyajikan contoh-contoh data kuantitatif untuk menunjukkan keberadaan profil modal sosial yang berbeda bagi kaum laki-laki dan perempuan. Cerita-cerita juga akan disajikan untuk memberikan gambaran ketidaksetaraan gender dan ekspektasi. Penulis akan menyimpulkan dengan mengemukakan argumen bahwa di samping keengganan terhadap bagian kaum feminis untuk menggunakan metode kuantitatif, gambaran besar yang disertai oleh kisah pribadi dapat membawa kedalaman dan kuantitas suatu penelitian pada halaman 297. Cukup belajar dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk kritik dan saran silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.